Hey guys, di sini kita bakal bahas hal seru dan pastinya bermanfaat. Tetap stay sampai akhir, hanya di HMT Media. Pernah gak kamu berdiri di depan cermin, melihat dirimu sendiri, dan merasa asing? Seolah orang yang kamu lihat di depanmu itu bukan kamu yang dulu. Matamu lelah, tatapanmu kosong, dan di dalam hati ada sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan. Kamu mencoba tersenyum, tapi rasanya palsu. Kamu mencoba meyakinkan diri, aku baik-baik saja. Tapi jauh di dalam, kamu tahu, itu tidak benar. Malam demi malam, kamu menjalani hidup seperti biasa. Bangun, beraktivitas, bertemu orang, tertawa, seolah semuanya normal. Tapi saat kamu sendirian, semuanya berubah. Pikiran mulai ramai, kenangan datang satu persatu. Kesalahan, penyesalan, dosa-dosa yang kamu ingat, dan bahkan yang sudah kamu lupakan. Dan di momen itu, kamu tidak lagi bisa lari. Tidak ada distraksi. Tidak ada suara lain. Hanya kamu dan hatimu sendiri. Kamu mulai bertanya, kenapa hidupku begini? Kenapa aku merasa kosong, padahal semuanya ada? Kenapa aku jauh dari ketenangan? Dan pertanyaan yang paling jujur, yang mungkin selama ini kamu hindari. Sejak kapan aku sejauh ini dari Allah? Bukan karena kamu tidak tahu. Bukan karena kamu tidak pernah belajar. Tapi karena, perlahan, tanpa sadar, kamu menjauh. Sedikit demi sedikit, sholat yang dulu kamu jaga, mulai kamu tunda. Doa yang dulu kamu rasakan, mulai terasa kosong. Dan hubunganmu dengan Allah, tidak hilang seketika, tapi memudar perlahan. Sampai akhirnya, kamu sampai di titik ini. Titik di mana kamu merasa ingin berubah, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dan mungkin malam ini kamu sedang ada di posisi itu. Bingung, lelah, kosong, dan diam-diam kamu berharap ada sesuatu yang bisa menarikmu kembali. Dan kalau kamu sedang mendengar ini sekarang, mungkin ini bukan kebetulan. Di siang hari, tidak ada yang aneh. Kamu bangun seperti biasa, menjalani rutinitas, bertemu orang, dan menjalani hidup seperti semua orang lainnya. Kamu tertawa, bercanda, berbicara seolah semuanya baik-baik saja. Teman-temanmu melihatmu sebagai orang yang menyenangkan. Tidak ada yang curiga. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan. Di tengah keramaian itu, kamu tetap merasa sendiri. Aneh, bukan? Dikelilingi banyak orang, tapi hati tetap kosong. Kamu mencoba mengisi kekosongan itu dengan hiburan, dengan kesibukan, dengan hal-hal yang membuatmu lupa. Meskipun hanya sebentar, kamu scroll handphone tanpa tujuan, menonton sesuatu yang bahkan tidak kamu ingat, hanya untuk menghindari pikiranmu sendiri. Karena kamu tahu, kalau kamu berhenti sebentar saja, semua rasa itu akan kembali. Dan benar saja, saat malam datang, dan semua kesibukan berhenti, kamu kembali ke titik itu. Keheningan. Tidak ada tawa. Tidak ada distraksi. Hanya kamu dan pikiranmu. Dan disitulah perasaan itu muncul lagi. Kosong. Bukan sedih, bukan marah,
tapi hampa. Seolah hidup berjalan, tapi kamu tidak benar-benar hidup di dalamnya. Kamu mulai bertanya, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku tidak bisa merasa bahagia, walaupun semuanya terlihat baik? Dan kamu tidak menemukan jawabannya. Karena masalahnya bukan pada dunia luar, tapi pada sesuatu yang hilang di dalam dirimu. Sesuatu yang dulu pernah kamu rasakan. Ketenangan, kedekatan, rasa cukup. Tapi sekarang, semua itu terasa jauh. Dan kamu mulai sadar bahwa selama ini, kamu tidak benar-benar mencari kebahagiaan. Kamu hanya mencari pelarian. Dan semakin lama kamu lari, semakin jauh kamu dari dirimu sendiri. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, itu juga berarti kamu semakin jauh dari Allah. Dan di titik ini, kamu mulai merasa ada yang salah. Tapi kamu belum tahu harus mulai dari mana untuk memperbaikinya. Awalnya, semua terasa biasa saja. Tidak ada perubahan besar. Tidak ada keputusan drastis. Hanya hal kecil yang terus kamu ulang setiap hari. Sholat yang dulu kamu jaga, kamu mulai tunda. Nanti saja. Lalu, menjadi terlupa. Adzan yang dulu kamu dengar, sekarang hanya suara latar. Masuk ke telinga, tapi tidak pernah sampai ke hati. Doa yang dulu kamu ucapkan, perlahan menghilang. Bukan karena kamu tidak butuh, tapi karena kamu sudah terbiasa tanpa itu. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai mengisi kekosongan itu dengan hal-hal lain. Hiburan, kesibukan, dunia. Kamu mencari ketenangan di tempat yang salah. Dan anehnya, semakin kamu mencari, semakin kamu tidak menemukannya. Hati kamu mulai berubah. Yang dulu terasa salah, sekarang terasa biasa. Yang dulu membuatmu bersalah, sekarang tidak lagi terasa apa-apa. Itulah yang paling berbahaya. Bukan dosa itu sendiri, tapi ketika hati sudah tidak lagi peka. Kamu masih tertawa, masih beraktivitas, tapi di dalam, kamu semakin jauh. Jauh dari ketenangan, jauh dari arah. Dan yang paling kamu tidak sadari, jauh dari Allah. Dan jarak itu tidak terjadi dalam satu malam, tapi sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, kamu berada di titik ini. Titik di mana kamu merasa kosong, tapi tidak tahu kenapa. Titik di mana kamu ingin kembali, tapi merasa terlalu jauh. Dan mungkin yang paling menyakitkan adalah kamu sadar, tapi kamu tidak tahu bagaimana cara kembali. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Sampai akhirnya, semua yang kamu tahan mulai runtuh. Masalah datang tanpa permisi. 1, lalu 2. Lalu semuanya sekaligus. Hal-hal yang dulu kamu anggap kuat, perlahan hilang. Orang-orang yang dulu ada, mulai menjauh. Dan kamu tidak punya siapa-siapa untuk benar-benar mengerti isi hatimu. Kamu mencoba bertahan, tapi kali ini rasanya berbeda. Lebih berat.
lebih gelap, lebih sepi. Kamu duduk sendiri, tanpa suara, tanpa arah, dan untuk pertama kalinya, kamu tidak tahu harus melakukan apa. Tidak ada lagi tawa, tidak ada distraksi, tidak ada tempat untuk lari. Hanya kamu, dan semua yang selama ini kamu hindari. Penyesalan, kesalahan, dan dosa-dosa yang kembali satu persatu. Dan kali ini, kamu tidak bisa menutupinya. Kamu mulai sadar bahwa selama ini, kamu tidak kehilangan dunia. Kamu kehilangan arah. Dan yang paling menyakitkan, kamu merasa sudah terlalu jauh untuk kembali. Apa Allah masih mau menerima aku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalamu. Dan semakin kamu pikirkan, semakin kamu tenggelam. Di titik ini, kamu tidak lagi pura-pura kuat. Kamu lelah. Bukan hanya fisik, tapi hati. Dan untuk pertama kalinya, kamu benar-benar merasa hancur. Dan mungkin, ini adalah titik terendah dalam hidupmu. Tapi, tanpa kamu sadari, di titik inilah, perubahan akan dimulai. Di tengah keheningan itu, tidak ada suara, tidak ada hujan, tidak ada musik, hanya diam. Dan di dalam diam itu, kamu akhirnya mendengar sesuatu yang selama ini kamu abaikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu lembut, tapi terasa sampai ke dalam dada. Bukan karena suaranya keras, tapi karena hatimu sedang terbuka. Suara yang dulu hanya lewat, sekarang terasa berbeda. Seolah bukan hanya terdengar, tapi memanggil. Kamu terdiam, tidak bergerak, tidak berpikir, hanya merasakan. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, hatimu bergetar. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan takut, bukan sedih, tapi campuran keduanya. Dan di dalam hati, muncul satu perasaan yang sudah lama hilang. Rindu. Rindu untuk kembali. Kamu mulai sadar, selama ini, kamu tidak benar-benar kehilangan arah. Kamu hanya terlalu jauh dari rumah. Dan suara itu adalah panggilan untuk pulang. Tidak ada yang memaksamu. Tidak ada yang menyuruhmu. Tapi entah kenapa, kali ini, kamu tidak ingin mengabaikannya. Langkahmu masih diam, tapi hatimu sudah mulai bergerak. Untuk pertama kalinya, kamu merasa bahwa mungkin kamu masih punya kesempatan. Bahwa mungkin semua yang sudah terjadi belum terlambat. Dan di momen itu, tanpa suara keras, tanpa kejadian besar, hanya satu panggilan sederhana. Hidupmu mulai berubah. Dan mungkin kamu tidak sadar bahwa langkah kecil yang akan kamu ambil setelah ini akan menjadi langkah paling penting dalam hidupmu.
Setelah suara itu, tidak ada yang langsung berubah. Dunia tetap sama, masalah masih ada, dan hidup masih berjalan seperti biasa. Tapi, ada satu hal kecil yang berbeda. Hatimu tidak lagi diam. Kamu masih ragu. Langkahmu pelan, bahkan hampir berhenti. Apa aku pantas? Setelah semua yang aku lakukan? Pertanyaan itu kembali muncul. Dan kali ini, lebih kuat. Kamu melihat ke bawah, seolah mencari jawaban. Tapi tidak ada. Karena jawaban itu bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dijalani. Dan entah dari mana, kamu menemukan keberanian kecil yang selama ini hilang. Bukan keberanian besar, bukan sesuatu yang luar biasa. Hanya keinginan sederhana untuk mencoba. Air itu dingin, menyentuh kulitmu, perlahan, dan di setiap tetesnya, seolah ada sesuatu yang ikut luruh. Bukan hanya debu, bukan hanya kotoran, tapi beban yang selama ini kamu bawa. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, kamu merasakan ketenangan. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kamu tahu, kamu tidak lagi sendirian. Langkahmu masuk, perlahan, tenang, tidak ada yang melihatmu, tidak ada yang menilai. Hanya kamu dan Allah. Kamu berdiri, masih dengan hati yang gemetar, masih dengan rasa tidak pantas, tapi kali ini, kamu tetap berdiri. Dan saat kamu mengangkat tangan untuk memulai, dunia seolah berhenti sejenak. Tidak ada suara lain, tidak ada gangguan, hanya ketenangan. Allahu Akbar. Dan di momen itu, kamu tidak hanya memulai sholat, kamu memulai perjalanan pulang. Mungkin langkahmu kecil, mungkin belum sempurna, mungkin masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi itu tidak penting. Karena yang terpenting, kamu sudah mulai. Dan terkadang, satu langkah kecil adalah awal dari perubahan terbesar. Di dalam sujud itu, tidak ada lagi kata-kata indah, tidak ada kalimat panjang, tidak ada yang dibuat-buat. Hanya kejujuran. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, kamu berhenti berpura-pura kuat. Kamu tidak lagi mencoba terlihat baik, tidak lagi mencoba menutupi semuanya. Kamu menyerah. Dan di titik itu, semua yang kamu tahan selama ini, akhirnya pecah. Air mata itu jatuh pelan, lalu semakin deras. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah terlalu lama menahan semuanya sendiri. Ya Allah, suaramu pelan, hampir tidak terdengar. Aku capek. Aku salah. Aku jauh. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu benar-benar jujur di hadapan Allah. Tidak ada yang kamu sembunyikan lagi. Semua dosa, semua kesalahan, semua penyesalan, kamu letakkan di sujud itu.
Dan anehnya, di saat kamu menangis, di saat kamu merasa paling hancur, kamu juga mulai merasakan sesuatu yang tidak kamu rasakan sejak lama. Tenang. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena beban di hatimu mulai terangkat. Kamu sadar bahwa selama ini kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kamu hanya terlalu lama menjauh. Dan di sujud itu, tanpa kamu sadari, Allah tidak menjauh darimu. Allah menunggumu. Setiap air mata yang jatuh tidak sia-sia. Setiap penyesalan yang kamu rasakan tidak terlambat. Karena di hadapan Allah, satu tangisan yang tulus bisa lebih berarti daripada 1000 kata tanpa rasa. Dan di momen itu, kamu tidak hanya menangis, kamu kembali. Mungkin kamu masih belum sempurna. Mungkin masih banyak yang harus kamu perbaiki. Tapi itu tidak penting sekarang. Karena malam ini, di sujud ini, kamu sudah mengambil langkah paling berani dalam hidupmu. Dan dari titik terendah itu, perlahan, kamu mulai bangkit. Pagi itu, tidak ada yang terlihat berbeda. Matahari tetap terbit, dunia tetap berjalan, dan hidup masih sama seperti kemarin. Tapi, kamu tahu, ada sesuatu yang berubah. Bukan dunia di sekitarmu, tapi dirimu. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, kamu bangun tanpa rasa sesak di dada. Tidak ada lagi beban yang menekan begitu berat. Memang, masalahmu belum hilang. Hidupmu belum sempurna. Tapi, hatimu tidak lagi seberat dulu. Kamu mulai menjalani hari dengan cara yang berbeda. Hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan, sekarang terasa berarti. Langkahmu lebih pelan, pikiranmu lebih tenang, dan hatimu lebih sadar. Kamu mulai mendekat, pelan-pelan, tidak terburu-buru, tidak memaksa diri, hanya konsisten. Satu sholat yang kamu jaga, satu doa yang kamu ucapkan dengan sungguh-sungguh, dan satu niat untuk tidak kembali ke tempat yang sama. Kamu tidak lagi mencari pelarian, karena kamu sudah menemukan ketenangan. Dan yang paling mengejutkan, ketenangan itu tidak datang dari dunia, tapi dari kedekatanmu dengan Allah. Kamu mulai mengerti bahwa selama ini yang kamu cari bukan kebahagiaan, tapi ketenangan hati. Dan ternyata jawabannya sudah ada sejak awal. Sekarang, kamu masih berjalan, masih belajar, masih berproses, masih jatuh kadang. Tapi bedanya, sekarang kamu tahu harus kembali kemana. Dan mungkin, ini bukan akhir dari perjalananmu. Tapi ini adalah awal dari hidup yang baru. Dan sekarang, kamu berdiri di titik yang berbeda. Bukan karena hidupmu sudah sempurna.
Bukan karena semua masalah sudah selesai, tapi karena hatimu sudah menemukan arah. Dulu, kamu berjalan tanpa tujuan, terbawa arus, mengejar hal-hal yang tidak pernah benar-benar mengisi. Tapi sekarang, setiap langkahmu punya makna. Kamu masih manusia, masih bisa salah, masih bisa jatuh, tapi sekarang kamu tahu kemana harus kembali. Dan itu mengubah segalanya. Bukan dunia di sekitarmu, tapi cara kamu melihat dunia. Kamu tidak lagi mencari kesempurnaan, karena kamu tahu itu tidak ada. Kamu hanya berusaha menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan di perjalanan itu, kamu mulai merasakan sesuatu yang dulu hilang. Damai. Damai yang tidak bergantung pada keadaan. Damai yang tidak bisa dibeli. Karena damai itu lahir dari hati yang kembali. Jadi, kalau kamu yang sedang menonton ini merasa lelah, merasa kosong, merasa terlalu jauh, dengarkan ini baik-baik. Tidak ada kata terlambat untuk kembali. Tidak peduli seberapa jauh kamu pergi. Tidak peduli seberapa banyak kesalahanmu. Allah tidak pernah menutup pintu. Yang Allah tunggu bukan kesempurnaanmu, tapi langkah kecilmu untuk kembali. Dan mungkin malam ketika kamu merasa paling hancur itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan pulangmu. Karena satu langkah kecil, satu sujud, satu air mata bisa mengubah seluruh hidupmu. Dan siapa tahu, langkahmu hari ini adalah awal dari kisah terbaik dalam hidupmu. Kalau kamu sampai di titik ini, mungkin ini bukan kebetulan. Mulai dari sekarang, jangan tunggu sempurna.